Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jiwa muda semangat berkarya. Senang sekali dapat berjumpa dengan pemirsa dalam program orkestra. Saat ini telah hadir di studio kami Saudara Izharul Haq Ahmad Saleh. Saudara kita ini dikenal aktif dalam organisasi kampus. Terbukti dengan terpilihnya ia sebagai Ketua Bidang Organisasi PKIMM IBM Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik. Tetap semangat puasa lah pokoknya lah. Supaya enak nih kita ngobrolnya ya, Kak. Mau dipanggilnya apa nih? Abang, kakak, atau mas? Mas aja lah karena saya emang mas-mas Jawa lah. Oke. Terima kasih Mas Izhar telah hadir di tengah-tengah kami untuk ngabuburit. Pada kesempatan kali ini Kak, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Tema yang kita angkat yaitu Ramadan dalam pergolakan sosial dan perpolitikan saat ini. Bagaimana mensikapinya? Langsung aja Kak ya, izin bertanya. Langsung. Nah, kalau dilihat nih Kak, akhir-akhir ini kan sungguh banyak ya diinformasi-informasikan perpecahan kesengsaraan akibat pengelolaan sosial dan perpolitikan tidak sesuai etika. Bagaimana Mas Izhar melihatnya? Boleh nggak nih Kak kasih pemaparan berkaitan ini dalam dalil yang Mas Izhar ketahui? Nah, salah satu penyebab terjadinya perpecahan di media sosial di dunia nyata tuh sering termakan kabar bohong, misalnya kabar hoax lah di tengah-tengah masyarakat. Nah sebenarnya Islam sendiri sudah menyuruh kita untuk cross check, menyuruh untuk bertabayun, memeriksa kembali kedatangan berita tersebut. Seperti yang telah dinyatakan di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah ini fatabayyanu kita disuruh cross check lagi apakah itu benar atau salah atau tidak terjadi. Nah, antusibu qauman bijahan. Nah, untuk apa? Untuk tidak termakan kebohongan, tidak termakan kebodohan. Agar kita tidak menyesal di esok hari atau di kemudian hari. Nah Kak, kalau banyak dilihat nih kan ya kayak kan sekarang banyak istilah-istilah politik dinasti. Nah itu gimana tuh Kak? Nah, politik dinasti itu sebenarnya dari kalau kita lihat baca sejarah dulu juga banyak kerajaan-kerajaan yang bentuk republik juga baru dikenal ya akhir-akhir ini. Nah sebenarnya Islam sendiri itu fluid lah, nggak cair, maksudnya tidak menentukan bentuk negara, tapi menentukan cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu berdasarkan kompetensi pemimpin. Apa-apa memang harus dimulai dari pemimpinnya. Itu. Kalau pemimpinnya baik ya insya Allah semuanya baik. Kalau pemimpinnya buruk ya semuanya ikutan buruk. Gitu. Menarik sekali ya Kak ya pembahasannya. Nah, jadi di sini tuh politik itu juga udah dijelaskan dalam Islam ya Kak ya? Iya, udah pasti Al-Quran kan mencakup semua. Kayak Kak, ketika politik mendiskriminasikan demokrasi, rakyat menjadi korban. Bahkan mahasiswa banyak yang turun untuk ke jalan untuk menyuarakan peradilan rakyat. Apa boleh mahasiswa itu ikut berpolitik? Nah, sebenarnya berpolitik itu hak warga negara yang sudah dijamin di UUD 45, termasuk mahasiswa. Mahasiswa kan sebagai warga negara, tentu sebagai warga negara yang baik tetap harus ikut berpolitik meskipun cuma memilih 5 tahun sekali. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang sering turun ke jalan? Nah, mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat ya maksudnya menyuarakan aspirasi dan keresahan rakyat kepada penguasa, karena penguasa tidaklah selalu berpihak pada rakyat. Terus kalau jika mahasiswa bisa terlibatkan dalam kehidupan politik sosial itu sendiri, sebenarnya seperti apa sih Kak peran dan pentingnya sosial dan politik dalam segi kehidupan ini? Nah, banyak produk-produk atau aturan-aturan hukum yang dibuat berdasarkan keputusan politik. Nah, sebagai mahasiswa sendiri, nah kita contohlah kita misal menegosiasikan jam mata kuliah pada dosen, itu termasuk proses politik juga. Gitu.
itu buat mahasiswa. Mungkin kalau untuk yang level lebih tinggi bisa rektor atau para pengambil kebijakan bisa menetapkan besaran UKT misal. Nah, itu makanya politik jangan diabaikan, jangan apatis, jangan acuh, karena berbagai keputusannya, berbagai efeknya bakal kembali kepada diri kita sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, jadi mahasiswa juga ikut berperan aktif ya Kak dalam politik ini untuk menyuarakan suara rakyat yang lainnya gitu. Menyuarakan kepentingan diri sendiri, menyuarakan keresahan. Oke, pemirsa, melanjutkan ini kita akan membahas bagaimana tips dan trik dari Mas Ijar dalam menyatakan demokrasi dengan cara yang baik dan tepat. Tetap semangat dan jangan kemana-mana setelah pesan yang berikut. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, Untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan Prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Akuntansi, Manajemen Ekonomi Islam. dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya. Mari kita lanjutkan obrolan yang seru ini bersama Mas Ijar. Oke, Mas, sekarang boleh nggak sih minta tips-tips dari Mas Ijar agar kita bisa mengatasi persoalan-persoalan politik dan mencerminkan demokrasi yang baik? Kalau tips-tips saya dari saya sendiri, bisa kalau ada pemilihan ya, pilihlah pemimpin yang memiliki kompetensi, memiliki rekam jejak yang baik, karena itu tidak hanya berpengaruh selama 5 tahun, mungkin bisa berpengaruh sampai puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan tentu kita baik memilih atau tidak pasti terkena imbasnya. Nah, yang kedua, berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi. Nah, kita tentu sebagai rakyat punya keresahan, punya kebutuhan harus diakomodir oleh pemerintah. Persoalan-persoalan seperti kebencanaan, kesehatan, pendidikan itu tugas negara untuk menyediakan itu semua. Tapi faktanya akses pendidikan dan kesehatan masih sulit untuk diakses oleh sebagian besar masyarakat. Nah, itu perlu disuarakan juga agar pemerintah sebagai penyelenggara negara mampu atau ingin bisa melaksanakan atau menyiapkan itu semua. Sebelum kita tutup ya kebersamaan kita dalam program Parkesta ini, mungkin ada pesan atau closing statement untuk para mahasiswa IBM maupun yang akan bergabung bersama kami di IBM ini. Ya, closing saya, jangan acuh, jangan apatis pada politik, karena keputusan orang lain bisa mempengaruhi kehidupan kita juga. Yang kedua, untuk kuliah di IBM ya, IBM selalu bertransformasi, selalu improvisasi agar sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Maka karena itu kuliahlah di IBM yang tetap bergerak, jangan diem doang ya, karena ilmu
Itu adalah kunci kesuksesan di dunia dan akhirat juga. Oke pemirsa yang di rumah, sudah tidak berasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita bersama dengan Mas Ijar tentunya. Untuk Mas Ijar, saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dan memberikan pesan-pesan dan ilmunya di program orkestra ini. Dan tentunya buat para pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa. Panteng terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra Berkas setiap hari, nyaman di hati. Saya Dika Wahyu Lestari selaku host dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Abbas, salah seorang ketua di Jalan Pusat Pembeli ini menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan mudah hari depan kita juga lebih baik dari hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyito Kusnan, Ketua BPH Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ini mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya Zahrul Hadi Prabowo, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga IBM kedepannya makin berjaya dan bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainuddin SAG IPD, Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, mewakili segenap seluruh sivitas akademika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.